Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini ada 3 majelis sekaligus, yaitu kita majelis sholawat, kemudian majelis ilmu, dan terakhir yaitu majelis maulid agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah waktu yang sangat mulia, yang sangat agung, dan nikmat yang paling besar di hari ini, yaitu kita ditakdirkan Allah menghadiri majelis guru kita mulia, yang mana ini sebulan sekali. Oleh karena itu nikmat yang paling agung ini, nikmat yang paling mulia ini, nikmat yang paling besar ini adalah jangan kita sia-siakan. Saat demi saat, detik demi detik apa yang beliau sampaikan, hendaklah kita dengan khusyuk, dengan seksama menikmatinya, sehingga bisa paham dan akan bisa ditakdirkan Allah untuk mengamalkannya. Oleh karena itu, apapun yang bisa mengganggu khusyuknya majelis hari ini mohon dikondisikan, baik anak-anak ataupun yang HP chatting dan sebagainya, mohon ditahan dulu, karena ini majelis kita sebulan sekali dan bulan akan datang kita belum tentu ditakdirkan Allah. Nah, jadi hendaklah waktu yang sangat singkat ini kita gunakan sebaik-baiknya menyimak, karena ini adalah luar biasa. Ini nikmat yang paling mahal, melebihi dari apapun. Oleh karena itu, ikhwatul iman, apalagi hari ini bulan Maulid, hari Jumat, yang mana ini langsung disaksikan Rasulullah, sehingga kita ada punya rasa adab malu kepada Rasulullah. Jadi hendaklah kita benar-benar menyimak dan kita yakini apa yang disampaikan beliau, guru kita, hakikatnya adalah Rasulullah. Hendaklah kita benar-benar khusyuk. Itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan. Dan mohon maaf, guru kita mulia, mursyid kita, murabbi kita membawa kitab, ada 3 kitab, dan di akhir pengajian ini, akhir penceramah sidin, akan diijazahkan beberapa kitab itu, yang mana yang belum sempat diijazahkan atau mendapat ijazah tahun kemarin bisa mengambil kitabnya sekarang, karena nanti di akhir akan dibacakan dan khawatir akan kehabisan. Dan satu kitabnya itu 30.000, dan di akhir juga nanti ada doorprize daripada Pak Haji. Mudah-mudahan semua kita dalam keberkahan, amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat kita sediakan seluas-luasnya kepada murabbi kita, mursyid kita, guru mulia kita, ayah handa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bimaulidi sayyidil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil jihad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim waj'alna wa dhurriyyatina wa ahla baitina wal muslimin min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta majelis maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini hari kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang mulia, di majelis yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia dalam acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Maulid Rasulullah, berkat umat-umat Rasulullah, semua dosa-dosa kita
dosa-dosa ibu bapak kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit-penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, dimudahkan kita mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita tentang kelebihan keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang maksudnya, wallahu a'lam, wahai kekasihku Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu dengan anugerahnya Allah, dengan rahmatnya Allah, hendaknya semua hati umat itu senang. Hendaknya semua hati umat itu himung. Jangan lagi sedih, jangan lagi duka cita, jangan lagi hatinya pusang. Apakah lagi muha kayak musang? Harus hati kita senang, harus hati kita himung. Dengan apa? Dengan anugerahnya Allah, dengan rahmatnya Allah. Salah satu anugerahnya Allah, rahmatnya Allah adalah lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan diwujudkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia sebagai Nabi Muhammad itu sebagai teladan yang baik, sebagai contoh yang baik, sebagai ikutan yang baik. Maka hati kita senang dengan wujudnya Rasulullah, itu adalah paling baik daripada harta yang kita kumpulkan, daripada pangkat jabatan yang kita inginkan. Oleh sebab itu, apabila datang bulan Rabiul Awal, kita pada-padanya merayakan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semangat mengadakan acara maulid, perlu lagi kita semangat mengikuti akhlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita bermaulid, kena aja tanggal anu, hari anu, kena aku siap membantu ayam, ngasih ayam. Ada juga nang siap membantu dagingnya, ada juga nang siap membantu beras dan rempahnya. Alhamdulillah, umat Islam adalah bersatu dalam amal kebaikan. Insya Allah Nabi Muhammad adalah senang. Penting di zaman ini kita berkumpul menampakkan kekuatan Islam, kejayaan Islam, kesatuan Islam. Dengan apa? Dengan berkumpul-kumpul di dalam majelis ilmu, di dalam majelis adalah ibadah. Dan alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, umat yang paling baik. Umat Nabi Muhammad, umat nang awal masuk surga sebelum umat-umat yang lain. Dan amal umat Nabi Muhammad dilipat gandakan Allah Ta'ala pahalanya.
Semacam kita membaca salawat 1 kali, Allah balas kita mendapatkan 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan 10 macam kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Allah ta'ala senantiasa, kasih sayang Allah ta'ala terus menerus. Tapi kalau kasih sayangnya mintuha wayah-wayah aja, lamun gawian kita cucuk lawan hati silin memuji. Tapi lamun gawian kita kada disenangi silin maigi-igi. Jadi penting kita beramal amal kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi, pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Musa, Nabi yang lain ingin menjadi umat Nabi Muhammad, kada dikasih Tuhan. Dan umat Nabi Muhammad kalau melakukan dosa cukup minta ampun, cukup menyesali dengan dosanya, sehingga dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau umat Nabi Musa ingin taubat harus membunuh diri. Dan kalau umat Nabi Musa terkena najis, andai kata tapihnya karena najis, harus dipotong. Kada cukup dibasuh. Telinga karena najis harus dipotong. Usia kapalan itu karena najis, hilang kepalanya. Kalau umat Nabi Muhammad karena najis, cukup dibasuh dengan banyu nang suci menyucikan, sehingga tempat itu adalah menjadi suci. Dan kalau umat Nabi Musa kawin boleh sebanyak-banyaknya, hendak 10 ikung boleh bisi bini, atau lebih pada 10 boleh, itu umat Nabi Musa. Tapi kalau umat Nabi Isa bisi bini hanya seikung, kada boleh lebih pada seikung. Tapi kalau umat Nabi Muhammad bisi bini seikung, mailap-ilap tambahi boleh 2 ikung. 2 ikung pulang pindah kada kanyang, tambahi 3 ikung. Kalau kada kanyang juga 3 ikung, boleh 4 ikung. Dibolehkan umat Nabi Muhammad kawin mempunyai bini 4 ikung. Ini syariat Rasulullah paling mudah. Syariat Rasulullah adalah paling nyaman. Kita bangga jadi umat Nabi Muhammad. Penting kita berusaha membanggakan Rasulullah, menyenangkan Rasulullah. Ujar Habib Ali Sohibil Maulid, jalan menyenangkan Nabi, jalan membanggakan Nabi ada 3 macam. Yang pertama adalah menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Insya Allah Nabi senang. Apakah lagi yang duduk di majelis ilmu itu zuriat Rasulullah, Nabi Muhammad lebih-lebih lagi senang. Dan mengamalkan ilmu, Nabi Muhammad senang. Dan membagi-bagi ilmu, Nabi Muhammad adalah senang. Mudah-mudahan kita cangkal menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu. Sebab majelis ilmu hakikatnya adalah majelisnya Rasulullah. Majelis ilmu hakikatnya majelis aulia wassolihin, yang mana di majelis ilmu itu dibaca ilmu-ilmu agama. Tauhid untuk mengenal Allah, fikih untuk mengenal cara kita ibadah, tasawuf adalah untuk adab-adab kita, beramal adalah beribadah. Ujar Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku,
ajaran-ajaranku, maka sungguh betul hatinya cinta lawan aku. Dan siapa betul hatinya cinta lawan aku, nantinya aku bersamainya di dalam surga. Apa itu sunnah Nabi? Adalah syariat Nabi, perintah-perintah Nabi. Di antara perintah yang diperintahkan Rasulullah adalah sembahyang. Bagaimanapun kita sibuknya tetap wajib sembahyang. Bagaimanapun kita sakitnya tetap wajib sembahyang. Bagaimanapun kajian makrifatnya tinggi, tetap adalah wajib sembahyang. Sembahyang adalah diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ahli rumah tangga kita, anak cucu kita menjaga lawan sembahyang, menyempurnakan lawan sembahyang. Lalu bagaimana supaya ahli rumah tangga kita menjaga sembahyang, menyempurnakan sembahyang? Saling ingat mengingatkan, saling memberi semangat lawan yang lain. Kadang-kadang bini kolek sembahyang, nah laki memberi semangat. Ayo mamanya sayang sembahyang. Sembahyang sebuah kewajiban kita lawan Tuhan, hubungan kita lawan Tuhan. Ikam mamanya lah lamun mau sembahyang abah upah. Nah sambil lain muhabin itu dikipasi lawan duit. Nah duit nang habang, duit nang ratusan. Insya Allah bini melihat pahala bebuku. Insya Allah mau sembahyang. Kadang-kadang laki nang kolek sembahyang. Harus bini memberikan semangat kepada suami. Wahai abahnya sayang sembahyang. Sembahyang sebuah kewajiban kita lawan Tuhan, hubungan kita lawan Tuhan. Sembahyang itu kada lawas, paling lawas 5 menit. Ikam abahnya lah lamun mau sembahyang, mama upah. Nah, bagi laki apa upahannya? Sampai akan susu. Insya Allah laki melihat itu gagah semuanya. Sebab di zaman kita ini penyakitnya penyakit kolek. Apa menyebabkan kita kolek beramal beribadat? Akibat lemahnya iman. Akibat makanan kita banyak nang subhan, banyak nang kada halal. Apa nang menyebabkan kita kolek beramal beribadat? Akibat hati kita sombong. Apa itu sombong? Merasa lebih mahina lawan yang lain. Kadang-kadang kita di majelis merasa penyugihnya, memandang banyak bisi toko, banyak bisi mobil, banyak bisi rumah, memandang sampai banyak bisi bini hapuk-hapuk. Padahal bisi macam-macam itu kada sunyi daripada berutang juga. Kalau berutang itu namanya kada sugi. Kadang-kadang sombong itu akibat ibadat. Ibadah sembahyangnya banyak, amalnya banyak, lalu merasa hebat. Padahal ujar Nabi, apabila kita beramal beribadat, pandanglah orang yang di atas pada kita. Kalau kita beribadat bisa uyuh, cobakan ibadahnya malaikat kada sing uyuhan. Ibadah kita sangat sedikit, ibadah kita belum tentu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merasa ibadah banyak, merasa dahi bukunat. Dahi bukunat itu banyak sujud, banyak sembahyang. Padahal kada tentu juga dahi bukunat itu banyak sembahyang, banyak sujud bisa jatah hangkup lawang. Nah, jadi janganlah kita sombong, biasakanlah merendah hati, biasakanlah adalah tawadhu. Siapa yang paling tawadhu? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah tawaduknya apabila ketemu dengan sesama Islam, Nabi nang awal memberi salam. Yang memberi salam pahalanya ganal daripada menjawab salam. Padahal menjawab salam hukumnya wajib, memberi salam hukumnya sunnah, tetapi pahala memberi salam gonol daripada menjawab salam. Karena yang memulai salam itu tawadhu, hatinya merasa adalah rendah. Dan apalagi sunnah-sunnahnya Nabi adalah sembahyang dengan berjamaah. Sembahyang berjamaah adalah syiarnya agama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, maka sesungguhnya hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sembahyang berjamaah, pasti sembahyang kita diterima Allah. Allah pandang imamnya, alhamdulillah imamnya khusyuk, makmumnya semuanya mengalamun. Atau balikannya, makmumnya jangan khusyuk, imamnya mengalamun. Kenapa imamnya mengalamun? Imamnya ini bujang, seminggu lagi hendak kawin, lalu hatinya mahayabang. Tapi untung sembahyang digawi dengan berjamaah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau imamnya mengalamun, makmumnya mengalamun, tetapi digawi sembahyang dengan berjamaah, pasti sembahyangnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jama'atu rahmatun wal furqah azabun. Kalau kita berkumpul dalam sembahyang, kita dirahmati Tuhan, rezeki kita diberkahi Tuhan, usaha kita adalah diberkahi Allah. Tetapi kalau sembahyang pada-padanya karena berjamaah, itu akan menurunkan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah Nabi, mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sebagai tanda bukti kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini ulun ada membawa kitab itu tentang sejarah Rasulullah, tentang akhlaknya Rasulullah, tentang mukjizatnya Rasulullah, tentang nasihat-nasihat Rasulullah. Alhamdulillah kitabnya itu bahasa kita, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa semut. Dan di dalam itu kitab ada beberapa macam ijazah. Ijazah Maulid Al-Habsyi, Maulid Al-Azab, Maulid Al-Baghdadi, Maulid Ad-Daibai, termasuk ijazah membaca dalail, ijazah membaca burdah, ijazah membaca salawat kamilah. Termasuk di situ ada amalan supaya mudah bermimpi Rasulullah. Ada juga lagi ijazah memandang orang soleh. Pian memandang ulun memandang guru-guru ulun, guru-guru ulun memandang gurunya sampai kepada sahabat. Sahabat Nabi memandang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian Nabi, coba liman ro'ani wa amanabi, beruntunglah orang yang bisa melihat aku dan beriman.